Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait studi kasus yang telah disajikan di LMS Ruang Kolaborasi Mata Kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri serta kelompok saya. Saya Andi Firda Yunita sebagai moderator, kemudian Saudari Siti Sulpirani sebagai pemateri pertama, dilanjutkan oleh Saudari Putri Balkis sebagai pemateri kedua, dan Saudara Wahyu Sastrawan sebagai pemateri ketiga. Adapun kasus yang kami kaji yaitu terkait permasalahan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik kelas 4 SD yang berusia 10 tahun bernama Rika. Di mana wali kelas kelas 3 Rika mengeluhkan proses pembelajaran serta dinamika bersekolah Rika. Wali kelas tersebut mengatakan bahwa nilai Rika jauh tertinggal dibanding teman-temannya yang lain. Rika juga dinilai kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah, terutama selama masa pembelajaran jarak jauh. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan pembelajaran yang semakin tinggi di kelas 4, terutama di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS, yang mana membutuhkan banyak bacaan. Dibuktikan juga dengan Rika yang seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya juga menunjukkan nilai yang kurang. Akan tetapi ketika Rika diberikan materi tugas dan ulangan yang diulangi secara lisan dan individual, Rika dapat menjawabnya. Eh, Berdasarkan kasus studi tersebut, ada 3 pertanyaan yang akan kami tanggapi. Yang pertama yaitu, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Rika? Kemudian yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan kami berikan kepada peserta didik tersebut beserta pertimbangan kami? Dan yang terakhir, kesimpulan apa yang kami dapat dari asesmen yang kami rancang dan lakukan tersebut? Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan pertama akan dipaparkan oleh Saudari Siti Sulfirani. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan pertanyaan pertama yang berbunyi kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Rika. Nah, sebagaimana saudara moderator telah paparkan tadi mengenai kasus Rika ini, kami dapat mengambil 2 hipotesis bahwa yang pertama bahwa kemungkinan Rika ini merupakan peserta didik yang memiliki preferensi gaya belajar auditori sehingga dia lebih memahami instruksi dalam bentuk lisan. Hipotesis kedua yakni kemungkinan Rika ini merupakan peserta didik yang belum bisa membaca sehingga dia tidak terlalu bisa menjawab soal dalam bentuk tertulis. Nah, adapun asesmen yang akan kami lakukan terhadap keadaan Rika ini yang pertama adalah kami akan mengidentifikasi kemampuan awal Rika dengan memberikan asesmen diagnostik, baik itu diagnostik kognitif maupun asesmen diagnostik non-kognitif. Adapun asesmen diagnostik kognitif di sini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan awal Rika mengenai sejauh mana pemahamannya terhadap materi kelas 3 sebelum memasuki kelas 4. Kemudian, adapun asesmen diagnostik non-kognitif digunakan untuk mengetahui karakteristik serta preferensi gaya belajar Rika agar selanjutnya dapat diberikan asesmen formatif dan sumatif. Adapun bentuk asesmen diagnostik kognitif yang dapat diberikan yakni dalam bentuk tes. Kemudian bentuk asesmen diagnostik non-kognitif yang dapat diberikan bisa dalam bentuk observasi ataupun bisa dalam bentuk wawancara. Demikian penjelasan mengenai pertanyaan nomor 1. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk pertanyaan yang kedua akan dipaparkan oleh Saudari Putri Bilkis Sulaiman. Untuk kesempatannya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan kedua adalah jenis asesmen apakah yang akan diberikan kepada peserta didik? Ada apa pertimbangan Anda?
Pertama, kami akan memberikan asesmen formatif untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan belajar Rika, sekaligus memberikan umpan balik. Kemudian, asesmen formatif diberikan dalam bentuk tes lisan secara personal seperti presentasi lisan individu, tanya jawab, real materi, atau role play. Kemudian, pertimbangan kami memberikan asesmen formatif dalam bentuk lisan karena pada kasus ini Rika diketahui lebih mampu memahami dan menjawab soal secara lisan dan melalui pendekatan individual. Baik saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga akan dipaparkan oleh Saudara Wahyu Sastrawan. Waktu dan tempatnya disilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan memaparkan kesimpulan apa yang kami dapatkan dari asesmen yang kami rancang dan lakukan tersebut. Dari kasus Rika, dapat kami simpulkan bahwa sebagai guru, kita harus mengetahui tahap perkembangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan, serta preferensi gaya belajar peserta didik sebelum memberikan pembelajaran. Kita dapat memulai dengan memberikan asesmen awal atau diagnostik untuk mengetahui hal tersebut, yang selanjutnya akan berdampak pada pemberian materi ajar serta penggunaan metode pembelajaran yang sesuai. Selain itu, kemampuan serta gaya belajar peserta didik dapat menjadi acuan guru untuk memberikan asesmen agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Itulah kesimpulan dari pertanyaan nomor 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kami terkait studi kasus mengenai kasus Rika. Dan tentu saja kami sebagai calon guru masa depan, kasus Rika ini merupakan salah satu kasus nyata yang banyak terjadi di sekolah saat sekarang ini. Nah, sebagai guru nantinya, tentu saja langkah awal yang akan kami lakukan ketika dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, tentu saja yang pertama, sebagaimana yang telah kami paparkan, bahwa akan melakukan diagnostik atau asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik tersebut. Dan kemudian kami juga akan melakukan pendekatan personal guna untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi terkait peserta didik. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa paradigma baru dalam asesmen itu sendiri tidak hanya dalam bentuk penilaian berupa angka, akan tetapi juga berupa alat untuk memahami proses pembelajaran yang sedang atau telah berlangsung pada peserta didik. Tentu saja pemberian asesmen ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip asesmen yang ada, yang mana yaitu prinsip asesmen yang berintegrasi, valid, reliable, dan adil, serta sederhana dan informatif. Baiklah, itu tadi pemaparan materi kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.